The Fed akan menaikkan lagi suku bunga acuan di bulan depan sebesar 75 BPS dan di bulan September itu 50 BPS. Hai bro, Duta Crypto sekarang sedang mengadakan giveaway 500 USDT atau senilai 7,1 juta rupiah. So, jika kamu tertarik untuk mendapatkan hadiah tersebut, langsung aja cek di dutacrypto.com/giveaway atau kalian bisa klik link di description, oke? Dan juga jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Crypto Free Signal. Karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi signal, edukasi, dan juga update seputar kripto. Dan untuk join channel ini 100% gratis. Ribuan orang telah join, so pastikan kamu untuk join juga ya. Link Telegram ada di description. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan apakah crypto crash itu sudah berakhir? Karena mungkin di antara kalian kalau cek di coin market cap ya, market crypto saat ini bisa dibilang lumayan seger ya. Dilihat dari time frame 7 hari, crypto ini bisa dibilang dalam posisi uptrend. Kalau misal cek Bitcoin dalam 7 hari ini sudah naik 17,5%, Ethereum 30,2%, BNB 24,8%, dan lain-lain. Intinya market crypto sekarang lagi pada hijau. Karena melihat keadaan ini, banyak yang berasumsi bahwa crypto crash itu sudah berakhir. Crypto winter itu sudah lewat. Benarkah demikian? Oke, di sini agar kalian paham, saya akan coba jelasin dalam 3 macam poin, yaitu tentang inflasi global, suku bunga acuan, dan juga high risk investment. Tapi disclaimer dulu ya, video ini berisi 100% opini saya pribadi berdasarkan data yang saya temukan. Jadi bisa benar, bisa juga salah. Oke? Hal pertama yang perlu kalian ketahui di sini adalah dunia sekarang berada dalam keadaan inflasi, di mana inflasi itu dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Bahkan kalau kalian cek ya, per bulan Mei tahun 2022 ini, angka inflasi di Amerika Serikat dilaporkan terus meroket hingga 8,6%. Gede banget bro. Bahkan inflasi ini digadang-gadang merupakan inflasi tertinggi yang pernah terjadi di Amerika sejak tahun 1981. Apa penyebabnya? Dikutip dari website international.kontan.co.id, inflasi luar biasa yang terjadi di Amerika itu disebabkan oleh pengeluaran besar-besaran senilai 5 triliun dolar untuk melindungi rumah tangga dan bisnis dari goncangan ekonomi diakibatkan pandemi COVID. Pahami poin pentingnya ya, inflasi diakibatkan oleh pandemi. Ditambah lagi, dengan adanya peperangan antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan gangguan pada rantai pasokan. Hal ini menjadikan inflasi besar-besaran di Amerika Serikat. Cara paling ampuh untuk menekan inflasi adalah dengan menaikkan suku bunga. Karena bagi kalian yang belum tahu ya, inflasi itu terjadi karena terlalu banyaknya uang yang beredar di masyarakat sehingga menjadikan value uang tersebut berkurang. Makanya harga barang itu akan tampak lebih mahal. Oke, jadi sebenarnya yang naik itu bukan harga barangnya bro, tapi value uang yang kalian miliki itu semakin turun. Nah, untuk menekan inflasi ini, maka uang yang beredar di masyarakat harus ditarik. Caranya dengan menaikkan suku bunga. Inilah yang dilakukan oleh Amerika Serikat, di mana The Fed atau Bank Sentral Dunia itu menaikkan suku bunga acuan. Dimulai sejak bulan Maret kemarin, suku bunga acuan naik 25 BPS, kemudian dilanjut di bulan Mei, ini naik 50 BPS, kemudian dilanjut lagi di bulan ini ya, bulan Juni yaitu naik 75 BPS. Dan ini merupakan kenaikan yang paling agresif sejak tahun 1994. Dengan adanya kenaikan suku bunga yang signifikan ini akan mendorong minat para pemegang uang, terutama dolar, untuk menyimpan uang mereka di perbankan demi mendapatkan reward yang lebih tinggi dari biasanya. Karena suku bunga dinaikkan, maka akan ada kecenderungan orang untuk memasukkan uangnya ke perbankan demi mendapatkan return di platform yang lebih safe.
Sehingga ini bisa berakibat buruk pada instrumen investasi yang masuk kategori high risk investment atau investasi yang resikonya tinggi seperti adanya saham, peer-to-peer lending, dan juga cryptocurrency. Makanya kalian jangan heran saat terjadi inflasi dan suku bunga dinaikkan, maka nilai saham dan juga kripto akan cenderung mengalami penurunan. Karena di posisi seperti sekarang ini, orang-orang itu lebih memilih untuk stay di uang dibandingkan invest di instrumen yang beresiko. Apalagi kalau kita bicara tentang kripto ya. Pergerakannya fluktuatif banget, bro. Kalau naik bisa naik banget, kalau turun itu bisa turun banget. Oke, so di sini saya harap kalian sudah paham ya. Jika kalian berpikir bahwa crypto crash itu sudah selesai, ya kita cek dulu apakah inflasi dan kenaikan suku bunga acuan itu sudah berakhir atau belum. Di sini ada data yang mengatakan bahwa The Fed akan menaikkan lagi suku bunga acuan di bulan depan sebesar 75 BPS dan di bulan September itu 50 BPS. Jadi untuk satu kuartal aja, yaitu kuartal ketiga tahun 2022, suku bunga yang dinaikkan oleh The Fed itu 125 BPS. Kemudian bulan November, suku bunga diperkirakan akan naik sekitar 25 atau 50 BPS. Dilanjut di bulan Desember itu kenaikannya sekitar 25 BPS. Kemudian ada data lain, ini dari pernyataan Gubernur Bank Indonesia mengatakan bahwa kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed di akhir tahun bisa mencapai 3,5% dan dilanjut tahun 2023 yang akan menyentuh ke titik 4%. Jadi kenaikannya benar-benar gila banget ya untuk menghadapi inflasi yang terjadi di tahun 2022 ini. Jadi ya dari data-data yang kita temukan, masih besar kemungkinan market Bitcoin akan mengalami crash lanjutan hingga akhir tahun. Mungkin juga hingga awal tahun 2023, karena melihat potensi kenaikan suku bunga oleh The Fed. Kalau menurut saya pribadi sih, tidak menutup kemungkinan ya Bitcoin bisa dump ke harga $10.000. Mungkin loh ya, karena nggak ada orang yang tahu masa depan. Di sini saya bukan bermaksud ngevote, bukan. Di sini saya hanya menyampaikan data dan supaya kalian itu tahu. Kalau kalian masih percaya BTC akan bullish di tahun ini ya nggak masalah, itu hak kalian. Karena tugas saya di sini hanya menyampaikan data. So, itu aja sih untuk video kali ini. Semoga bisa menjawab ya bagi kalian yang bertanya apakah sekarang ini sudah aman market crypto dari crypto winter, dari momen crash. Ya, kalau secara pandang saya pribadi sih ini masih belum aman ya, karena masih akan ada kenaikan suku bunga lanjutan hingga awal tahun 2023. Don't forget like, comment, share, and subscribe. See you.